Baik, selamat pagi, siang, sore, malam Pak Hengki dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Mikroekonomi 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai profit maximization, yang mana di sini ada profit function, input demand function, dan juga output supply function. Nah, untuk anggota kelompok 2 itu sendiri terdiri dari saya dan di Rizky Wibowo, kemudian Saya Silviana Maharani. Lalu ada saya Muhammad Dahara Fandi. Saya Izian Bijar. Lalu saya Gerald Ezra Charles. Nah, jadi ini ada outline untuk topik yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi profit. Lalu juga setelah itu kita bakal membahas tentang input demand function. Dan kemudian kita juga membahas output supply function. Nah, nanti di akhir kita juga akan membahas 3 soal terkait dari materi-materi ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait profit function atau fungsi profit. Untuk profit function sendiri sangat berkaitan dengan konsep profit maximization. Profit maximization ini merupakan salah satu dari 2 perilaku produsen. Yang satunya lagi itu merupakan cost minimization atau meminimalisasi biaya. Untuk bagian pertama ini kita akan fokus ke profit maximization. Seperti kita tahu juga bahwa profit itu merupakan selisih antara pendapatan dari penjualan output dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi output tersebut. Nah, dari definisi ini kita mendapatkan 2 variabel. Yang pertama itu the revenue atau penjualan atau pendapatan, dan ada variabel cost atau biaya. Untuk revenue sendiri itu merupakan R fungsi dari Y atau output sama dengan price dikali jumlah output yang terjual. Sedangkan untuk biaya, untuk mencarinya kita produsen itu berusaha untuk meminimalisir atau minimum dari W, harga input W dikali jumlah barang input X. Sehingga untuk profit function secara keseluruhan adalah maksimisasi profit price dan W atau harga input sama dengan revenue price kali Y dikurang cost W kali X subject to Fx lebih dari sama dengan Y. Untuk Fx lebih dari sama dengan Y ini merupakan constraint dari profit maximization karena untuk kendala dari maksimisasi profit itu adalah dari jumlah output yang akan diproduksi. Untuk memecahkan problem dari profit maksimisasi ini, kita dapat menggunakan solusi Lagrange. Lalu selanjutnya adalah properties dari fungsi profit. Ada 5. Jadi untuk yang pertama adalah increasing in price atau P, di mana untuk mengetahui ini turunan pertama profit terhadap price itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan pada harga menyebabkan penerimaan profit bagi produser itu akan semakin meningkat. Lalu untuk properties yang kedua adalah decreasing in W atau harga input, yaitu ketika harga turunan profit terhadap harga input W itu kurang dari sama dengan 0, hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dari harga input menyebabkan profit yang diterima oleh produsen akan semakin kecil. Dan untuk properties yang ketiga adalah homogeneous of degree 1 in price dan juga W. Nah, seperti contoh yang kita tahu bahwa fungsi profit itu adalah fungsi dari price dan juga W. Apabila kedua variabel ini yaitu P dan W kita tingkatkan terhadap T, maka pada akhirnya atau hasil akhirnya itu profit juga akan meningkat sebesar T. Itu yang disebut dengan homogeneous of degree 1. Lalu yang keempat ini adalah convex in price dan juga W dengan cara mencari turunan kedua dari masing-masing variabel ini. Lalu yang terakhir itu adalah di P dan juga W yang bersifat ini strictly convex. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa profit function itu dapat dicari solusi dengan melalui turunan atau sifatnya itu diferensial dan juga continuous. Dari properties yang kelima ini juga yang differentiable, kita juga dapat mengaplikasikan konsep Hotelling's lemma, yaitu kita dengan konsep ini kita dapat mencari output supply function dan juga input demand function dengan profit function. Apabila kita ingin mencari output supply function, kita hanya perlu mencari turunan profit terhadap price. Sedangkan untuk mencari input demand function, kita hanya perlu menurunkan profit terhadap harga input barang-barang tiap input yang kita ingin ketahui. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan terkait dengan input demand function dan juga output supply. Selanjutnya, kita akan bahas tentang input demand. Di dalam profit maximizing, kita bisa mendapatkan nilai input demand dan output supply. Untuk mendapatkan nilai input demand dan output supply, kita melakukan turunan pertama dari profit maximizing terhadap nilai XI. XI menggambarkan input demand dari perusahaan tersebut.
Perusahaan bisa menggunakan lebih dari satu faktor produksi, sehingga yang kita gunakan adalah FI. Setelah kita melakukan turunan pertama dari profit maximizing terhadap input, kita akan mendapatkan input demand atau XI. XI merupakan fungsi dari P atau harga output dan W atau harga input. Contoh sederhana yang kita miliki adalah Y sama dengan A X1 pangkat beta X2 pangkat 1 dikurang beta. Sebelumnya, kan kita sudah mendapatkan nih nilai X1 dan X2 dari input demand. Untuk mendapatkan output supply-nya, kita akan melakukan substitusi nilai X1 dan X2 ke dalam fungsi output. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai output supply. Output supply merupakan hubungan antara P dan W, harga output dan harga input. Properties dari input demand dan output supply adalah yang pertama, homogeneous of degree zero. Artinya, di dalam nilai X dan Y, apabila P atau harga output dan W atau harga input mengalami kenaikan sebesar P, maka X atau input dan Y atau output tidak mengalami kenaikan. Properties yang kedua adalah on-price effect. Untuk mengetahui on-price effect, kita akan melakukan turunan pertama dari input demand dan output supply terhadap masing-masing harga. Kalau input berarti kita menurunkannya terhadap W atau harga input. Dan untuk output supply, kita akan melakukan turunan pertama terhadap P atau harga output. Turunan pertama dari input demand terhadap harga input atau W akan bernilai lebih kecil dari 0, dan turunan pertama dari output supply terhadap P akan lebih besar dari 0. Artinya, jika terjadi kenaikan harga input atau W, maka hal ini akan mengurangi jumlah barang input yang diminta. Dan apabila terjadi kenaikan harga output atau P, hal ini akan meningkatkan output supply yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikian materi dari profit maximizing. Selanjutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan profit maximizing. Saya akan melanjutkan mengenai profit maximization exercise. Jadi suppose di sini ada suatu perusahaan yang memiliki production function seperti ini, Q yang ditentukan oleh Z1 dan Z2 sama dengan Z1 pangkat alpha dikali Z2 pangkat beta dibagi A, dan di sini sudah ada keterangannya, dan kita harus mencari input demand function, output supply function, dan juga profit function. Dan sekilas kita bisa mengidentifikasi ya bahwa di sini terdapat decision variable yaitu Q, Z1 dan Z2, kemudian di sini juga terdapat parameter yaitu W1, W2, kemudian ada P atau price of product seperti itu. Jadi kita langsung jawab, di sini kita menggunakan Lagrangian untuk maximization problem. Jadi objective functionnya bisa ditulis seperti ini, max profit sama dengan P dikali Q dikurang vektor W dikali Z subject to fx lebih dari sama dengan Q. Kemudian ini bisa kita rewrite ya karena kita di sini menggunakan input of good one and input of good two. Jadi bisa kita tulis seperti ini, max profit sama dengan P kali Q dikurang W1 kali Z1 dikurang W2 Z kali Z2 subject to fx lebih dari sama dengan Q. Dan di sini kita bisa mengkonstruk profit function, di mana profit function ini adalah V sama dengan P dikali Z1 pangkat alpha dikali Z2 pangkat beta dibagi A, kemudian dikurang W1 Z1 dikurang W2 Z2 seperti itu. Dan seperti biasa assuming interior solution dan juga kita melakukan first order condition, kita akan mendapatkan equation 2. Di sini kita melakukan atau melakukan turunan profit function terhadap Z1, kemudian profit function terhadap Z2 di yang nomor 3 ini. Seperti itu. Dan di sini juga kita merewrite untuk fx lebih dari sama dengan Q menjadi Z1 pangkat alpha dikali Z2 pangkat beta dibagi A dikurang Q sama dengan 0 seperti itu. Dan untuk mendapatkan input demand function kita bisa melakukan rasio gitu. Kita take ratio antara equation 2 dan juga equation 3, kita take ratio dan kita akhirnya akan mendapatkan W1 dibagi W2 sama dengan alpha Z2 dibagi beta Z1. Dan ini kita bisa rewrite ya, Z1 sama dengan alpha dikali Z2 dikali W2 dibagi beta kali W1 seperti itu. Ini equation 5. Dan kita bisa mensubstitusi equation 5 yang sudah tadi kita dapatkan itu ke equation 3 di sini seperti itu. Dan ketika kita substitusi, kita akan mendapatkan nanti berupa Z2 star yaitu AW2 pangkat 1 minus alpha dikali beta pangkat alpha minus 1 dibagi P dikali W1 bagi alpha pangkat alpha, dan ini dipangkatkan dengan 1 dibagi alpha plus beta minus 1. Dan ini adalah input demand function dari good 2. Dan setelah itu goals kita adalah mencari input demand function dari good 1, di mana kita substitusi gitu ya hasil input demand function ini ya, input demand function dari good 2 itu ke
equation 2 yang ada di sini dan kita substitusi, maka kita akan mendapatkan untuk input demand function yaitu Z1 star sama dengan AW1 pangkat 1 minus beta dikali alfa pangkat beta minus 1 dibagi P dikali W2 pangkat beta dan ini dipangkatkan dengan 1 dibagi alfa plus beta minus 1. Jadi seperti itu. Dan di sini kita sudah mendapatkan ya dua input demand function untuk good 2 dan juga good 1 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang B, di sini kita mencari output supply function. Nah, untuk output supply function kita lakukan substitusi dari input demand function dari good 2 tadi dan juga input demand function dari good 1 itu ke production function dan kita substitusi, maka kita akan mendapatkan Q-star-nya seperti ini. Dan terakhir kita akan mencari profit function, di mana untuk profit function ini kita mensubstitusi sebelumnya dari input demand function good 2 dan juga good 1 gitu ya ke dalam profit function yang sudah kita define di awal seperti itu yang ini. Dan ketika kita sudah mensubstitusi gitu hasil input demand function-nya kita yaitu Z1 dan Z2, maka kita akan mendapatkan profit function-nya itu seperti ini. Jadi di sini ada soal dari UAS tahun 2020-2021 tentang profit maximization dan juga demand function serta supply function. Jadi mari kita lihat soal pertama yang sudah saya jawab. Jadi di sini kita disuruh untuk bisa merumuskan berbagai macam profit maximization problem dari Leo working hours gitu. Jadi di sini saya sudah menjawabnya, di mana langsung saja kita masukkan angka 100. Angka 100 ini kita peroleh dari mana? Angka 100 kita peroleh dari soal. Sudah di state di soal bahwa Leo can only devote the complete book sebesar 100 hours di sini. Karena di sini di state di soal juga bahwa diasumsikan working hours dari Leo itu fix gitu. Jadi langsung saja kita masukkan dan juga hasilnya seperti ini, di mana profit dari Leo itu sendiri adalah P dikalikan 20 pangkat I 0,5 dikurangin dengan cost-nya. Cost-nya itu adalah waktu. Lalu untuk soal yang kedua, untuk bisa melihat Leo working hours, kita cukup menurunkan dari profit maximization dari Leo diturunkan terhadap hours of working dari Lei. Jadi hasilnya seperti ini, setelah saya turunkan, dapatlah hasil seperti ini. I sama dengan 100 P kuadrat per W1 kuadrat. Lalu untuk soal yang ketiga, kita disuruh untuk mendetermine the profit function dan juga supply function of the book secara keseluruhan ini. Bagaimana caranya? Jadi kita tulis kembali rumus dasarnya. Selanjutnya langsung kita masukkan persamaan yang ini. Persamaan yang output demand function dari Lei, yaitu I. I-nya itu berapa, kita masukkan ke sini. Kenapa di sini bukan 100 P kuadrat per W1 kuadrat? Karena pangkatnya bersifat saling menghilangkan. Saling menghilangkan dengan pangkat O yang sudah ada di soal pangkat O pangkat 0,5 yang sudah ada di soal sebelumnya. Sehingga akhirnya profit maximization dari buku ini adalah P sama dengan 100 P kuadrat per W1 dikurang 100 W0. Dan juga dengan supply function Y sama dengan 200 P per W1. Ini tinggal kita coret dan juga hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk bonus soalnya kita ditanyakan how that the supply function of the book is upward sloping. Kita disuruh membuktikan bagaimana supply function ini bisa berslope positif. Bagaimana caranya? Kita cukup mengerjakannya dengan menurunkan output price terhadap output supply yang ada untuk bisa melihat own price effect-nya seperti apa. Dan di sini terbukti saat kita turunkan dari output price dari buku ini terhadap supply dari buku itu sendiri, terbukti bahwa hasilnya lebih dari 0. Ini berarti bahwa output price dari supply function ini berslope positif, di mana kita lihat sendiri bahwa kenaikan dari harga output itu menyebabkan kenaikan dari output yang disupply, sehingga menyebabkan supply function itu berslope positif. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Berikutnya adalah soal di sini kita punya permasalahan di mana sebuah perusahaan memiliki fungsi produksi yaitu Q sama dengan A Z1 kuadrat plus B Z2 kuadrat, di mana Z1 adalah input dari barang 1, Z2 adalah input dari barang 2,
W1 dan W2 adalah harga input barang 1 dan barang 2 secara berurutan, dan P adalah harga dari produk itu sendiri. Di sini kita diminta untuk menentukan input demand function-nya, supply function, dan juga profit function dari perusahaan tersebut. Caranya, pertama kita tuliskan dulu persamaan yang sudah diketahui, yaitu di sini kita punya Q sama dengan A Z1 kuadrat plus B Z2 kuadrat yang didapatkan dari soal. Kemudian kita juga tahu bahwa profit itu didapatkan dari revenue dikurangi cost. Maka di sini dinyatakan P sama dengan PQ dikurangi WC. Karena kita sudah mendapatkan Q-nya, yaitu seperti ini, yang di atas ini, maka bisa kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Sehingga didapatkan P sama dengan P dalam kurung A Z1 kuadrat plus B Z2 kuadrat dikurangi W1 Z1 dikurangi W2 Z2 yang melambangkan cost dari masing-masing barang W1 Z1-nya dan W2 Z2-nya ini. Kemudian kita cari first order condition-nya, di mana kita menurunkan P terhadap Z1 dan Z2 dengan nilai turunan yang sama dengan 0. Dan di sini kita dapatkan turunan P terhadap Z1 sama dengan P A Z1 dikurangi W1 sama dengan 0, sedangkan turunan P untuk Z2 adalah PB Z2 dikurangi W2 sama dengan 0. Dari kedua persamaan tersebut, kita mendapatkan W1 per W2 sama dengan P A Z1 per P B Z2. Karena pada penyebutan pembilangnya terdapat variabel P, maka bisa kita sederhanakan menjadi A Z1 dibagi B Z2. Dari sini kita bisa mengoperasikan persamaan ini sehingga didapatkan input demand function yang dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu untuk barang 1 adalah Z1 sama dengan W1 B Z2 per A W2, dan untuk barang 2 adalah Z2 sama dengan W2 A Z1 per B W1. Nah, setelah kita menemukan input demand function ini, kita bisa gunakan untuk mencari output supply function dan juga profit function-nya. Yaitu untuk supply function-nya, kita kan sudah punya persamaan Q, yaitu A Z1 kuadrat plus B Z2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa masukkan nilai Z1 dan Z2 yang kita dapatkan dari input demand function tadi, yaitu menjadi Q sama dengan A dalam kurung W1 B Z2 per A W2 kuadrat ditambah B dalam kurung W2 A Z1 per B W1 kuadrat. Itu adalah output supply function dari si perusahaan. Kemudian bagaimana dengan profit function-nya? Untuk profit function-nya sendiri, kita kan sebelumnya sudah menemukan bahwa profit itu sama dengan PQ dikurangi WC. Maka sekarang kita udah dapat Q-nya, yaitu dari output supply function, dan kita sudah dapat detail dari WC-nya ini, yaitu ada W1 Z1-nya ini kan kita udah dapat nilai Z1 dan Z2-nya, sehingga profit function ini bisa dinyatakan dalam P sama dengan P dalam kurung A kali W1 B Z2 per A W2 kuadrat ditambah B dikali W2 A Z1 per B W1 kuadrat tutup kurung dikurangi W1 dikali W1 B Z2 per A W2 dikurangi W2 dikali W2 A Z1 per B W1. Oke, jadi sekarang kita udah dapat semua yang dicari di soal, yaitu input demand function bagi barang 1 dan barang 2. Juga kita udah menemukan output supply function-nya, yang di sini nyatakan dalam Q. Kemudian kita juga udah menemukan profit function-nya, seperti yang di bawah ini. Dan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.